Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Namun menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Kemudian berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Paras wajah Satrio Piningit seperti Bathara Kresna, yaitu tampan dan berwibawa, serta berwatak tegas seperti Baladewa. Sedangkan bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Satrio yang dipingit tidak akan membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi, langit, dan isinya. Bisa juga dimaknai kiri, kanan, dan tengah, atau bisa juga dimaknai dengan benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa sehingga berkelakuan mulia. Kemudian pada bait berikutnya berbunyi sakti mandraguna tanpa aji-aji. Analisis dari makna kata tersebut bahwa Satrio Piningit sakti mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya yang sebagai dewa. Jadi Satrio Piningit tidak tergantung dengan senjata atau aji-aji apapun. Kemudian seorang Satrio Piningit pandai meramal seperti dewa. Dia dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, atau dalam bahasa Jawa yaitu ngerti sadurunge winarah. Satrio Piningit mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman, dan mengerti garis hidup setiap umat, dan dia tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca nasib seseorang. Karena ia mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Satrio Piningit tidak akan mudah tertipu. Tapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya ia pura-pura tertipu. Bijak, cermat, dan sakti sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriahnya Satrio Piningit dari sisi perbintangan. Satrio Piningit memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, begitu pula dengan sebaliknya. Sesuai dengan namanya Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Piningit. Sebab itu Satrio Piningit itu yatim piatu. Ia tidak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa,
hanya berpedoman trisula. Ujung trisulanya sangat tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, dan yang kiri kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah pastilah seorang satrio piningit memiliki sebab sehingga ada akibat. Memiliki saudara dan orang tua. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya para dewa dan mengarahkan pada kelakuan yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik atau bukan. Dengan kata lain, satrio piningit tidak ada nepotisme dan selalu berbuat adil. Ujung trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain. Yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satrio itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda. Sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan atau godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya sang satrio piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan Jayabaya. Berarti dengan mudah satrio piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut.